banget perbedaannya kan, di sini dan di sini. Jadi dulu, bukan dulu, sampai sekarang sih, muka Yoni itu ada yang Hai, welcome back to my channel. Kali ini mau nge-share tentang pengalaman Yoni di laser. Gimana pengalamannya? Laser apa? Laser apa sih yang Yoni lakukan? Yaitu laser CO2 atau laser milia. Honestly gue agak takut sih sebenarnya laser itu. Sampai sekarang takut, udah pernah nyobain laser. Sekarang kalau mau laser lagi sebenarnya takut. Karena laser itu sakit. Personally gue sakit. Kenapa Yoni melakukan laser? Karena bisa lihat di sini muka Yoni kan agak beda ya, sebelah sini sama sebelah sini. Dulunya muka Yoni yang sebelah sini, ini yang sudah di laser nih. Dulunya kayak gini nih, banyak yang hitam-hitam. Ini ada beberapa yang bekas dirawat, ada yang bukan bekas dirawat, itu kayak skin tag, milia atau keratosis kayak gitu. Jadi banyak hitam-hitam kayak gini. Dulu Yoni udah pernah share di blog Yoni dan di instastory Yoni di Instagram itu mengenai milia, keratosis simbolik sama skin tag. Bisa baca di blog Yoni kios.blogspot.com ya. Oke, jadi Yoni agak persingkat saja. Yoni baca di blog lagi, di blog Yoni sharing lagi nih sebenarnya nih. Skin tag adalah daging tumbuh di permukaan kulit yang berukuran kecil dan menyerupai kutil. Itu dikutip dari aldodokter.com. Keratosis semborik yaitu tumbuhan benjolan pada permukaan kulit dan sering dijumpai pada orang dewasa. Dikutip juga melalui aldodokter.com. Sedangkan milia adalah sekelompok benjolan kecil yang berwarna putih yang bisa muncul di hidung, mata, kelopak mata, pipi, bahkan alat kelamin. Itu yang dikutip di halodoc.com. Jadi Yoni udah dulu banget mikir gimana sih cara ngilangin si yang ketiga penyakit kulit di muka Yoni itu. Udah Yoni cobain pakai cuka apel, baking soda, lemon, salep, itu sama skincare itu nggak ngaruh sama sekali. Dan honestly, jadi Yoni baca-baca katanya bisa dilakukan dengan L-Counter. Pertamanya banget Yoni mau nyobain cara menghilangkannya ketiga penyakit kulit tadi itu melalui L-Counter. Tapi setelah Yoni diskusi dengan dokternya di klinik kecantikan di Kota Padang, itu menyarankan menggunakan laser. Kenapa? Karena kalau L-Counter itu ditarik si dagingnya itu diputusin pakai alatnya. Sedangkan bisa lihat di sini itu banyak banget penyakitnya ya, kulitnya, kutilnya itu. So si dokter menyarankan untuk di laser saja karena untuk mempermudahnya. Sedangkan L-Counternya itu lebih sulit bagi si dokternya, bagi saya pun juga sulit karena lebih sakit. Sakitnya itu agak lama. Tapi kalau laser itu cuma ditembak aja. Nanti Yoni bakal tunjukin muka Yoni gimana sebelum dilakukan laser. Ini dia muka Yoni sebelum di laser kan. Pokoknya udah before-nya kayak gini lah ya, semacam itulah ya. Oke, kita bilang, si dokternya bilang laser oke. Berapa dok kalau laser? Kalau L-Counter itu per titik sistemnya 10 titik 300.000. Saya lupa berapa, kalau nggak salah ya. L-Counter di klinik yang Yoni tanyain tadi, yang Yoni lakukan laser itu 3 titik 50.000. Sedangkan laser 1.500.000 seluruh muka. Jadi gue agak shock dengerin 1.500.000 seluruh muka. Oke.
gue nggak punya duit sebanyak itu, so I decide to untuk cuman sebagian muka aja. Jadi sekitaran sini saja yang gue laser. Sudah gue memutuskan cuma segini doang, jadi cuman 500.000 laser. Jadi namanya lasernya adalah laser Milia atau laser CO2. Jadi teman-teman kalau mau nanyakin cara menghilangkan Milia, skin tag, or keratosis, itu laser CO2 atau laser Milia itu sama aja. Jadi sebelum dilakukan laser, pastinya muka kita dilakukan anestesi dulu. Anestesinya itu berbentuk salep, kayak gini muka bentuknya nih. Setelah di anestesi itu kurang lebih nunggu 30-20 menitan. Pokoknya sampai muka kita terasanya itu mati rasa. Jadi kan hampir sebelah sini nih ya. Jadi mulut gue itu kalau ngomong jadi agak-agak kaku gitu. Jadi pokoknya kayak kerasa ketinju deh muka kita, jadi mati rasa. Tapi ternyata saat di laser saya masih merasakan sakit, honestly, walaupun sudah dilakukan anestesinya. Nggak tahu ya, mungkin gara-gara anestesinya terlalu sedikit atau nggak tahu, pokoknya saya masih merasakan sakitnya itu kayak terkejut itu, kayak kesentrum. Setelah di laser, oke, sudah di laser lah muka gue udah sakit dan penampakannya udah di laser, udah dibersihin semuanya, dipakai alkohol swab, pokoknya dibersihin pakai alkohol swab kayak gitu, tisu alkoholnya. Jadi kayak gini bentuknya nih. Setelah di laser muka gue jadinya kayak bentol-bentol kayak gitu kan, kayak luka-luka. Jadi almost 7 hari kata si dokternya menggunakan obat salep. Salepnya itu adalah gentle sulfate ya. Yang ini deh pokoknya nih. Jadi gue nanya sama si dokternya, "Dok, ini boleh cuci muka apa enggak nih?" Kata dokternya sih masih boleh. Tapi honestly gue agak-agak ngelihat muka gue aja agak takut untuk kena air atau kena apalagi yang kena yang bersabun. Dia masih sensitif. Kalau dibilang masih sakit sih udah nggak sakit lagi. Pokoknya sakitnya itu pas waktu di laser saja. Selesai udah dipakai alkohol swab, hari selanjutnya itu udah nggak sakit, udah biasa aja, normally muka gue. Tapi jadinya gara-gara pengaplikasian si obatnya itu, jadinya muka kita kayaknya berminyak banget gitu. Dan day per day tiap hari, pokoknya si dokter pun juga tidak ada pantangan khusus nggak sih dok? Nggak ada katanya. Tapi setelah gue baca-baca, pantangan khususnya jangan langsung kena matahari secara langsung. Jadi benar-benar teman-teman itu di dalam ruangan kalau setelah laser. Setelah hari yang kelima itu makin lama si bekas luka bakarnya itu kelupas. Hari yang kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8, jadi menghilang deh bekas lukanya. So, kesimpulannya aja, jadi bagi teman-teman yang punya sakit kulit kayak skin tag, milia, atau keratosis itu sebaiknya lakukan saja kayak laser aja. Jangan pakai salep, obat, cuka apel, atau baking soda. It's not working. Itu tidak berpengaruh ke skin tag atau milia teman-teman. Langsung aja di laser. Lasernya tadi gue udah sebutin harganya 1.500.000 di klinik kecantikan di Kota Padang, yang so far yang gue ketahui is different kalau klinik kecantikan di daerah teman-teman. Lasernya laser apa? Laser CO2 atau laser milia. It's work banget jadinya, bener-bener muka gue nggak ada sih yang kayak gini ya. Nah, oke. Semoga bermanfaat pengalaman Yuniha kali ini, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan
See ya.